Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Wajah-wajah yang haus dengan hadirat Tuhan ya semuanya. Kita kasih salam dulu ke kiri kanannya. Biar terasa ini persekutuan yang indah ya. Persekutuan anak-anak Tuhan. Haleluya. Gak terasa kita sudah masuk hari ke-8 Bapak Ibu. Ya, sudah banyak yang mendapat lawatan Tuhan ya. Mungkin ada yang belum. Jangan lewatkan ke hari 9. Jangan lewatkan ke hari berikutnya. Hari ini mesti minta sama Tuhan. Tuhan saya rindu. Hari ini Tuhan. Hari ini lawat aku Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sedang berada di mungkin di MRT atau kita sedang naik kereta. Kalau kita mau berdoa sama Tuhan kita doa dalam hati. Tapi malam ini kalau kita berdoa dengan berkata-kata. Sebab ketika roh itu datang, ketika roh melawat kita, dia akan menjamah lidah bibir kita. Dan pada saat itu juga kita akan berkata-kata yang baru. Kita tidak mengerti, tapi roh kita sedang berkata-kata dengan Allah. Dan roh Allah mengerti apa yang sedang kita katakan. Kita tidak mengerti, tapi roh Allah mengerti. Amin Bapak Ibu? Amin. Kasih tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Nanti waktu kita menyembah, sembah dia dengan segenap hatimu. Berkata-kata, jangan tahan-tahan. Berkata-kata, menyanyi memuji Tuhan. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Aku rindu dan haus akan kau Tuhan. Aku rindu lawatanmu Tuhan. Oh, haleluya. Hirarar bayara basarai. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami rindu hadiratmu, kami rindu lawatanmu yang dahsyat malam hari ini. Ya Tuhan, ya roh itu akan membuat kau menang dalam segala pertandingan hidupmu. Roh itu akan memberikan perlindungan, kekuatan, kesembuhan, memulihkan hidupmu. Roh itu akan memberikan sesuatu yang baru, membuat kau tercerahkan hidupmu. Kau menjadi manusia yang berbeda karena roh Allah melawan dirimu. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah. Datang sekarang penuhi setiap kami yang haus akan Kau Tuhan.
Hirarabaya rabasandaya rabai. Kiarababababababa. Kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami. Biar api yang dari surga menyambar-nyambar di atas kami. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan, ini hamba. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba. Sekali katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sikaraya rabakana rabase, hirabababababa, kuasa dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang. Ini permintaan kami Tuhan, ini rindu kami Tuhan. Api jemaat Tuhan saja katakan, datanglah sekarang. Penuhi jemaat Tuhan dengan suaramu lebih lagi. Yes. Urapi setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu pengurapan-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Oh, sekarang Tuhan, dengan api Roh, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Tepuk tangan panjang bagi Dia, sembah Dia, biar lawatannya terjadi. Hirarabaya rabakaya rabase, haleluya. Tuhan, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu jawatan-Mu, kami rindu urapan-Mu. Ya Rabbah Syaka, ya Rabbah kata karabah. Mari terus berkata-kata Bapak Ibu, berkata-kata kepada Tuhan, sembah Dia. Ya 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 ya. Ora ya rabase, hiraka karabasande. Huraya basanda rabakai, hirarararararara. Haleluya, 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 haleluya. Hirararabasana, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Saya
Sungguh hati kami haus akan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu Tuhan. Tenggelamkan setiap kami dalam lautan Roh-Mu Tuhan. Tenggelamkan setiap kami Tuhan. Tenggelamkan setiap kami. Biar setiap kami Tuhan dapat berkata-kata secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Oh haleluya, kami menjadi kuat dalam segala pertarungan hidup kami. Kami menjadi kuat dalam segala persoalan kami. Kehidupan kami dipulihkan, sakit kami disembuhkan. Karena Roh Kudus telah melawat setiap kami. Lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami katakan kerinduan-Mu kepadanya dengan tegas. Kami rindu Tuhan. Aku haus Tuhan. Aku rindu Tuhan. Dicurahkan di tempat. Sekali katakan dengan lembut. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Urapan-Mu buat kami kuat. Urapan-Mu membuat kami menjadi perkasa Tuhan. Urapan-Mu menjadi benteng yang baru dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuat ya Tuhan. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Ini rindu kami Tuhan. Kami rindu lihat kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dicurahkan di tempat. Urapilah kami Tuhan. Setiap pribadi. Urapilah. Biar kuasa dan tempat Maha Tinggi menjangkau setiap kami Tuhan malam hari ini. Menjamah setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Dari depan sampai paling belakang. Mendapatkan lawatan yang merata. Dari Roh-Mu sendiri Tuhan. Oh, kami rindu Tuhan
di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Kau Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di hidup saya, dicurahkan di hidup saya. Haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Berkata-kata Bapak Ibu, berkata-kata, jangan berdiam diri. Aktif, aktif, berkata-kata, sembah Dia. Allah yang senang dengan pujianmu, Dia Allah yang senang dengan setiap seruanmu. Berkata-kata, setiap orang berkata-kata, buat lidahmu aktif berkata-kata, rohnya akan menjamahmu. Ya Rabba Saka, ya Rabba Kana Rabai, Herararararararai, Syarabaka Rabba Haranamai. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semua berkata-kata, aktif menyembah Dia, aktif menyembah Dia. Rasakan kehadirannya, rasakan kehadirannya. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Pulang dengan kekuatan baru, pulang dengan sesuatu yang baru di hidupmu, pulang dengan pemulihan, pulang dengan kesembuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, tepuk tangan panjang bagi Dia, Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di Hiraraya Basataya. Ya Tuhan, ini doa kami, ini rindu kami Tuhan. Kuasa-Mu cuma Tuhan saja katakan, satu yang ku rindu, ini doa kami Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Ya Rabai, ya Rabai, ya Rabai, ya Rabai, Krantatata Rabaka ya Rabase. Oh, haleluya.
Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kami, yang berdiam di dalam tengah-tengah umat-Mu, yang menguduskan hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur bahwa kehadiran Roh Kudus bukan hanya ada di sekitar kami, tapi Dia ada di dalam kami. Dan itu membuat perbedaan besar Tuhan. Kami berdoa biar pada hari ini kami tidak hanya sekedar sadar Roh Kudus ada di sekitar kami, tapi Dia tinggal di dalam kami. Kami mengucap syukur biarlah Engkau yang melakukan satu transformasi dari kebenaran firman yang malam hari ini kami dengar Tuhan. Dan kami mengaktifkan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami terjadi. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, Yesus diagungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pak Jubi, Pak boleh minta gelasnya Pak? Iya. Bukan apa Pak, ini mau jadi ilustrasi. Terima kasih. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan masuk ke dalam satu topik ya lanjutan dari sebagai balance antara karunia roh dengan buah roh. Jadi hari ini saya ingin memberi judul daripada khotbah ini adalah berbuah dalam karakter ilahi. Yaitu hidup yang diubahkan, dan teks kita dari Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-22 sampai dengan 23. Nah saudara-saudara, ada pertanyaan begini, mengapa ada orang yang rajin ke gereja, rajin ke kesan, ikut di dalam pelayanan-pelayanan, baca Alkitab, rajin dalam doa, tapi kok karakternya nggak berubah. Sering dalam pelayanan, masuk di dalam organisasi, tetapi kok mudah marah, kok sumbu pendek, kok kayaknya nggak bisa ngalah. Atau mungkin sulit berdamai, tidak bisa melepaskan pengampunan. Tapi sebaliknya ada orang yang baru bertobat, kok tiba-tiba walaupun dia belum ikut DK, apalagi mungkin HB, tapi kemudian kok orang ini bisa menghasilkan sebuah sifat yang baik. Nah saudara, ternyata perbedaannya bukan di dalam berapa lama kita di gereja, seberapa aktif kita di dalam pelayanan, tetapi kunci perbedaannya ada di dalam roh. Katakan sama-sama roh. Ya, di dalam Roh Kudus. Jadi perbedaannya bukan di dalam berapa banyak pelayanan, berapa banyak aktivitas kita, tetapi apakah hidup kita dari roh? Apakah kita dipimpin oleh roh? Apakah kita berjalan di dalam roh? Nah oleh karena itu mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Boleh kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara, teks kita pada hari ini dengan fokus bahwa buah karakter ilahi yaitu buah roh bukan hasil program. Bukan hasil disiplin keagamaan bahkan. Melainkan satu hasil hidup yang dipenuhi, dipimpin dan berjalan di dalam Roh Kudus. Lewat kesatuan mendalam bersama dengan Kristus. Nah pertanyaannya, mengapa Paulus menulis surat ini? Ini adalah satu surat yang cukup keras. Saudara kalau membaca surat-surat Paulus, kebetulan saya menyelesaikan S3 itu dengan konsentrasi teologi Paulus. Jadi saya pelajari surat-surat Paulus, gaya dia khotbah. Dan ternyata di Galatia ini kok berbeda. Biasanya dia kasih salam, setelah kasih salam dia sebutkan beberapa orang, berterima kasih dan bersyukur, berdoa untuk kondisi iman mereka. Tapi tiba-tiba Paulus setelah dia kasih salam dia langsung tegur. Dia langsung mengatakan, siapa yang berani-berani untuk memperdaya kalian? Siapa yang
membuat kamu itu bisa tertarik dengan berita Injil yang bukan aku beritakan. Bahkan dia mengatakan kalau ada orang termasuk malaikat yang berani-berani memberitakan Injil di luar daripada apa yang aku katakan, terkutuklah dia. Nah saudara, ini penting sebab Paulus begitu marah sekali dengan kedatangan orang-orang Yudaister, yaitu orang-orang Kristen, pengajar agama Yahudi yang mengatakan kepada gereja, "Hei, kalian gak cukup cuman Yesus, perlu disunat, perlu ikut hukum Musa, perlu begini dan begitu seperti orang Farisi, seperti orang Yahudi." Nah di sini kemudian Paulus mengatakan bahwa tidak, itu Injil yang berbeda. Itu bukan Injil sama sekali, bahkan Paulus berkata di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9, itu bukan Injil. Lalu kemudian di dalam pasal 5 ini dia menjelaskan tentang kemerdekaan Kristen. Bahwa orang yang sudah dimerdekakan itu harus hidup bukan dikendalikan oleh hukum, melainkan oleh roh dari dalam. Nah di sini dia mau mengatakan begini, bahwa bukti bukan ritual dan ketaatan pada aturan agama, melainkan buah karakter ilahi yang dihasilkan secara organik. Nah ini menjadi relevan kepada kita sekarang. Karena tanpa sadar gereja itu menjadi legalistik. Gereja tidak beda dengan jemaat di Galatia yang didatangi pengajar-pengajar yang dari sini mengatakan kalau kamu nggak begini, kalau kamu nggak begitu, kalau kamu nggak puasa secara rutin, maka kamu belum rohani. Maka Tuhan kurang berkenan kepada kamu. Saudara-saudara, sehingga akhirnya terjadi yang namanya transaksional faith. Iman transaksional. Saya mesti begini supaya Tuhan bikin begini kepada saya. Tetapi justru bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah roh. Nah, perhatikan ini. Dikatakan bahwa buah roh adalah 1, bukan 9 pilihan. Buah roh adalah 1. Paulus berkata bahwa buah roh. Dia tidak mengatakan buah roh. Buah roh, katakan sama-sama buah roh. Nah di dalam bahasa Yunaninya jelas karena ini bentuk tunggal, karpos. Bentuk tunggal, dia gak pakai karpai. Karpos, buah. Cuma 1, buah roh. Dan ini berbicara mengenai bahwa bukan gini loh. Saya gak memilih mau apa yang saya kembangkan. Oh kan saya orangnya tegas, jadi saya pilih buah kesetiaan saja atau buah kebaikan saja. Tapi penguasaan diri, enggak lah itu kan bukan saya. Lemah lembut, itu bukan. Saya orang Batak, gak mungkin bisa lemah lembut. Gak bisa saudara. Karena buah roh itu satu paket yang utuh. Sama seperti saudara lihat tadi Ibu Esther bawa buah jeruk. Nah saudara lihat di buah jeruk itu ada bijinya, ada kulitnya, ada seratnya, ada pulpnya, ada airnya, ada warnanya. Yang menandakan dia buah jeruk. Tetapi buah itu tetap 1. Saudara boleh gak makan kulitnya aja? Silakan kalau mau. Tapi saudara gak bisa bilang saya sedang makan kulit jeruk. Saudara bisa gak bilang bahwa saya makan jeruk? Ya tapi kamu cuma makan dimensi kulitnya. Saudara-saudara buah itu 1 tapi dengan banyak segmen. Nah demikian dengan kekristenan, dengan buah roh ini. Bahwa saudara-saudara orang mengklaim bisa punya kasih. Oh aku punya agape. Tapi kok dia gak punya penguasaan diri? Berarti kasihnya perlu dipertanyakan. Betulkah ini dari roh? Atau sebaliknya. Oh dia punya sukacita. Haras atau haris. Cara
sukacita. Tapi kok dia nggak punya pengendalian diri. Oh berarti sukacitanya ini mungkin karena ekstasi kali. Karena lagi mabok. Karena kok sukacitanya condong pada kesenangan pribadi dan bukan kepada kepentingan orang lain. Saudara perhatikan, tidak boleh kita lepaskan. Nah yang kedua, nah ini menarik. Dia mengatakan buah roh. Bukan pekerjaan roh. Kemarin kita sudah bicara ya. Di dalam karunia itu ada karunia, anugerah. Ada diakonia, pelayanan-pelayanan roh. Ada pekerjaan atau kegiatan-kegiatan roh. Atau aktivitas roh. Energo itu kemarin. Nah ternyata Paulus nggak pakai kata pekerjaan roh. Tapi buah. Apa maksudnya? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bahwa apa bedanya perbuatan dengan buah? Buah itu ditumbuhkan. Buah itu harus bekerja secara organik. Sementara perbuatan adalah sesuatu yang dilakukan. Sesuatu yang dikerjakan, ada aktivitas, ada usaha. Sedangkan buah itu secara organik, secara alami merupakan hasil dari kehidupan. Saudara-saudara, sebuah pohon, saudara harus memastikan apa? Supaya dia sehat, terhubung dengan tanah atau dengan medianya. Dapat cukup air, cukup matahari. Akarnya tidak tersumbat oleh batu atau oleh hal-hal lain yang membuat dia tidak bisa mencari air ke bawah. Demikian dengan karakter ilahi. Dia harus tumbuh dengan terhubung bersama dengan Roh Kudus. Dia tumbuh dari dalam. Dia tumbuh dengan sumber yang dari Allah sendiri. Nah Bapak Ibu, coba perhatikan ya, kita orang timur, terutama mungkin di kelompok kalangan Tionghoa. Ada loh orang-orang Tionghoa, saya besar di Medan. Orang-orang Hokkien itu salah satu pekerja keras yang saya tahu. Mereka nggak mau hidup bermewah-mewah kalau mereka belum berhasil dengan jumlah tertentu. Satu kali saya kaget pergi ke rumah teman saya, kok rumahnya biasa gitu. Masih atapnya masih rumbia saudara. Bayangin atap rumbia. Tapi dalamnya waktu itu sudah ada parabola ya tahun 80-an. Orang yang udah punya parabola berarti saudara tahu secara ekonomi berada. Kaget saya. Jalan kaki. Karena dia merasa belum cukup kaya. Nah saudara-saudara, mereka bisa kerja keras. Mereka bisa disiplin. Mereka bisa terkontrol. Mereka bisa hidup teratur. Tapi bukan dari Tuhan. Bukan dari Roh Kudus. Tapi dari apa? Tekanan budaya. Tekanan keluarga. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Sehingga akhirnya mereka tumbuh dengan itu. Dengan kata lain, adakah willpower manusia? Ada. Tetapi willpower itu tetap punya keterbatasan. Karena satu kali pasti jebol, satu kali pasti break. Tetapi di dalam Roh Kudus kita tidak punya kehabisan kekuatan itu. Nah Bapak Ibu, buah roh itu satu. Jangan bilang 9. Kalau saudara masih bilang 9 berarti saudara belum dengar apa yang saya sampaikan malam hari ini. Tapi saya berdoa setelah malam hari ini saudara pulang, saudara sadar buah itu cuma satu. Ditumbuhkan oleh Roh Kudus. Datang dari dalam, bukan dari luar. Nah ini tadi saya bilang persoalan daripada orang Kristen. Air ini baik gak di depan saya?
Di samping, di kiri, di bawah, di belakang, baik. Di sekitar saya, baik, baik. Kalau saya butuh saya ambil, betul nggak? Tapi beda ketika air ini masuk ke dalam saya. Dia membawa kesegaran. Dia membawa perubahan. Kalau saudara begitu haus, sekalipun air itu ada di depan saudara, dia tidak berbuat apapun yang baik. No good for you. Unless saudara mulai izinkan dia masuk ke dalam. Baru ada hasilnya. Banyak orang Kristen memperlakukan Roh Kudus seperti air yang ada di sekeliling dia. Ada di atas dia, ada di bawah dia, tapi tidak pernah di dalam dia. Beberapa anak-anak muda memperlakukan Roh Kudus tidak lebih dari sekedar apa yang dikatakan oleh Star Wars. The Force. May the Force be with you. Roh bukan pribadi, tapi sebuah kekuatan belaka. Padahal kalau Roh Kudus ini ada di dalam saudara, dia yang akan menumbuhkan semua buah yang tadi kita baca. Nah yang kedua saudara-saudara, bahwa buah roh mencerminkan karakter Kristus. Bukan sekedar standar budaya. Nah tadi saya katakan 1 buah 9 dimensi. Dan ini adalah potret Kristus. Kalau kemarin karunia-karunia rohani itu dibagi 3 kelompok. Kelompok karunia pewahyuan, pernyataan, yaitu karunia kata-kata hikmat, karunia kata-kata pengetahuan, karunia membedakan roh. Lalu karunia kuasa yang dikerjakan dengan tangan, karunia iman, karunia kesembuhan berbagai macam penyakit, dan karunia melakukan tanda ajaib dan mujizat. Lalu karunia ketiga yaitu karunia verbal atau karunia oral. Di mana karunia ini beroperasi lewat pernyataan. Berbahasa lidah, karunia menafsirkan bahasa lidah, dan bernubuat. Nah, oleh bapak-bapak gereja, buah roh juga dikategorikan dengan 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah buah dimensi yang terkait dengan relasi saudara langsung dengan Allah. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Lalu kemudian dimensi kedua antara saudara dengan orang lain. Lalu kemudian dimensi ketiga saudara dengan dirimu sendiri. Karya Roh Kudus menolong kita punya relasi dengan Allah, relasi dengan sesama kita, dan relasi dengan diri kita dari dalam. Nah coba kita lihat ya, dikatakan bahwa buah roh adalah kasih sukacita, damai sejahtera. Nah ini 3 yang pertama ini menolong saudara untuk membangun relasimu dengan Allah. Kalau kita melihat dimensi pertama yaitu kasih, agape. Di sini bukan kasih yang hanya memampukan kita mengasihi diri kita atau mengasihi teman kita. Tetapi bukan karena juga kasih yang kalau saya nyaman lakukan, lalu saya lakukan. Bukan. Kasih agape adalah sacrificial love. Dan kasih ini terutama diperintahkan kepada para suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Kata kasih di situ adalah agape. Sacrificial love. Kamu tidak mencintai istrimu karena convenience, karena nyaman, karena engkau dilayani. Tapi karena engkau bersedia berkorban di luar batas kenyamanan kamu. Itu kasih yang dituntut. Jadi para suami gak boleh kita menuntut istri kita tunduk, tapi kita tidak berkorban mengasihi mereka. Istri-istri katakan amin. Oh gak ada yang mau ini, waduh dibela gak mau kalian. Ya. Nanti bilang, Pak Markus kok bela istri bukan bela suami. Lah saya suami kok saya mesti mengingatkan diri saya. Standarnya siapa? Seperti Kristus.
Jadi standar agape adalah potret Kristus terhadap Bapa Sorgawi. Bersedia berkorban. Kasih yang memilih untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Kasih yang tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, di dalam budaya timur terutama Tionghoa ada kan kata ren, manusia. Apa kemanusiaan di dalam budaya Tionghoa atau filosofi Tionghoa? Yaitu kemanusiaan dari rasa welas asih. Ini kan satu nilai yang mulia. Konsep ren bisa berhenti pada relasi yang setara atau menguntungkan. Selama itu memberikan keuntungan, oke lah, aku bisa welas asih sama dia. Tapi kalau dia sudah menganiaya saya, sorry, aku tidak bisa. Kalau dia sudah jadi musuh saya, sorry, I will not do that. Saya ingat satu kali kita lagi lakukan pelayanan medis di bawah kolong jembatan, jalan tol. Ya cuma 150 pasien dari 1.500 warga, gak ada apa-apanya. Tapi ya kami cuma ada berapa orang dokter, berapa orang perawat dan jemaat. Kita berusaha lah, kumpul duit segala macam. Gak ada donatur dan gak ada sama sekali yang besar. Kita bersyukur ada apotek yang mau kasih kita potongan. Oke, siapin semua obat dan semua gizi untuk anak-anak dan untuk orang tua. Di tengah-tengah begitu, udah hampir 2 jam kita sudah mau hampir selesai, tiba-tiba datang nih. Kelompok dari Seci. Pakai seragam, tua-tua saudara. Datang lewat kita. Oh misi Pak, oh iya kita mau ke sana. Iya. Mereka datang dengan 2.500 package. Lebih banyak daripada warga. Warga cuma 1.500. Dia bawa 2.500 package. Lalu kita langsung berkecil hati. Ada satu orang yang baru bertobat, dia bilang ini, Pastor, ya kita kalah deh sama mereka. Terus saya bilang gini. Dan orang-orang sana bilang, oh iya Pak, kalau mereka kalau Sinja, wah kita dapat paket jauh daripada Natal. Nah ini orang ini juga banding-bandingin gitu. Kalau Natal kita udah kasih seusaha kita dengan tenaga dan usaha kita raising fund, kalah sama mereka. Lalu saya bilang begini, gini loh. Kalau mereka berbuat baik, welas asih, supaya. Ingat ini prinsipnya, kata ini saya bilang, supaya. Karena mereka mau menghindari karma jahat. Karma buruk. Supaya mereka di kehidupan berikutnya, reinkarnasi berikutnya, mereka dapat kehidupan yang lebih baik. Karma mereka dikurangin yang buruknya. Tapi kita berbuat itu kepada orang yang belum tentu bisa menguntungkan kita. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Sudah lihat bedanya? Yang satu supaya. Jadi agapenya tidak murni. Karena ada maksud di balik itu. Tapi kita karena Tuhan sudah mengasihi saya. Tuhan sudah mengampuni saya. Tuhan sudah membebaskan saya. Saya melakukan ini. Jadi kekristenan kita bukan supaya. Tapi karena. Ada amin saudara. Engkau tidak kasih perpuluhan supaya kamu diberkati. Tapi karena kamu sudah diberkati sepanjang bulan itu dengan pekerjaan. Dengan kesehatan. Sehingga engkau bisa bekerja. Lalu kemudian perusahaanmu bisa memberikan kepada saudara gaji. Karena Tuhan begitu baik setia kepada saya, maka saya membawa buah pertama sebagai penghormatan saya kepada Tuhan. Jadi jangan supaya saya diberkati, gak boleh saudara. Itu sangat bertentangan dengan konsep Alkitab. Jadi kasih. Nah saudara, hanya Roh Kudus yang mampu membuat kita bisa mengasihi itu. Satu kali, saudara kalau perhatikan bagaimana Tuhan memulihkan Petrus. Dari murtadnya dia. Petrus itu gak ada bedanya dengan Yudas. Cuman Yudas bunuh diri. Petrus kembali kepada kehidupan lamanya. Pada waktu di dalam makan pagi itu, perhatikan baik-baik ini. Caranya Yesus ini disebut sebagai scene
designer. Bagaimana Yesus merancang lewat sebuah peristiwa untuk mengingatkan seseorang akan tindakannya yang salah. Dia nggak marahin Petrus. Saudara perhatikan, di kumpulan situ dia bakar arang untuk ikan bakar. Dia bakar arang, dingin-dingin pagi-pagi saudara. Petrus baru loncat dari air, badannya masih basah. Jadi dia perlu penghangat. Di tengah-tengah situ Tuhan mengatakan apa? Petrus, apakah kamu agape terhadap saya? Ya. Oke, beri makan domba-dombaku. Petrus yang kedua, apakah kamu agape kepada saya? Ya. Rawat domba-dombaku. Tetapi kali ketiga, Yesus turunkan. Dia ubah katanya, Petrus, apakah kamu phileo kepada saya? Di situ Petrus sadar. Dan dia nangis dan dia bilang, Tuhan engkau tahu seluruh isi hatiku. Karena saudara tahu bagaimana Petrus mengkhianati Yesus? Dari pertama menyangkal, kedua menyangkal sambil marah-marah, ketiga menyangkal sambil mengutuki. Nah waktu dia mengutuki, disitulah Yesus mengatakan, you are not my disciple. You are just a Jewish brother for me. Karena phileo itu adalah bahasa saya peduli kepada sesama warga atau anak bangsa. Tapi bukan agape. Orang Yahudi hormat sama Yesus? Yes, sebagai sesama anak bangsa. Bukan sebagai Mesias. Bukan pengorbanannya itu dihargai, enggak. Sesama anak bangsa saja. Apa yang saudara lakukan? Yesus saja mengerti bahwa you need agape untuk Tuhan. Membangun relasimu kepada Tuhan, jangan hitung-hitungan. Nah yang kedua adalah cara atau kara, yaitu sukacita. Nah dimensi sukacita tidak tergantung kepada keadaan. Di Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Dan kapan Paulus mengatakan ini? Waktu dia di penjara. Waktu dia tidak punya harapan untuk keluar. Di situ dia tekankan bersukacitalah. Oh kita bisa kok. Orang-orang Tapanuli itu banyak yang bisa tahan, resilience, kuat, teguh. Dipres, nggak takut dia. Tetapi pertanyaannya, bahwa banyak mereka setelah ditekan, lelah, ditekan, hampa, kosong hidup mereka. Beda dengan cara saudara, kalau sukacita itu bukan performa keceriaan, tetapi karena dia yakin dengan teguh bahwa Allah berdaulat di dalam peristiwa hidupnya. Makanya dikatakan bersyukurlah di dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Saudara saya gak bersyukur untuk saudara dibegal. Saya gak bersyukur kalau saudara dirampok. Kita gak bersyukur untuk segala hal. Saya gak bersyukur untuk kejahatan yang terjadi, korupsi yang terjadi. Saya gak bersyukur untuk itu. Tapi saya bersyukur di dalam situasi itu Tuhan punya cara untuk merubah kehidupan setiap orang. Tuhan punya cara bagaimana untuk menyelesaikan persoalan kita. So we are not giving thanks to everything, but in all things give thanks. Nah disitulah alasan saya bisa bersukacita. Karena saya yakin Tuhan berdaulat atas peristiwa saya. Tuhan berdaulat atas duka cita saya. Tuhan berdaulat atas kekurangan saya. Atau mungkin penderitaan saya. Tuhan berdaulat. Nah dimensi ketiga dalam kita bergaul dengan Tuhan adalah damai sejahtera. Irene. Kata Irene itu adalah shalom. Utuh. Jiwa, tubuh dan jiwa, pikiran serta memori saudara. Utuh, satu. Enggak bisa terlepas. Irene itu kalau dalam bahasa Yunani seperti
jutaan sinar yang dikompres jadi satu lalu ditembak jadi namanya laser. Itu kata Irene, single minded, single focus. Jadi saudara-saudara, bahwa ketika kita membangun damai sejahtera kita dengan Allah, damai ini datang karena Allah telah mati buat kita di dalam Kristus Yesus. Lalu kemudian ini tidak bisa dibeli oleh uang. Tidak bisa dicapai oleh kesuksesan bisnis apapun. Ini harus datang dari Allah sendiri. Karena dia sumber damai itu. Dialah damai sejahtera itu. Jadi ini relasi kita dengan Tuhan. Nah baru relasi kita dengan sesama kita dengan 3 hal ini. Yang pertama dimensi kesabaran. Kata kesabaran itu artinya satu amarah yang ditahan begitu panjang. Kayak saudara itu udah mau marah gitu ya, terus saudara tahan nafas. Ya biasanya keluar, itu kan asap gitu ya mungkin. Saudara tahan. Itu sebenarnya kata sabar. Makanya diterjemahkan kadang-kadang long suffering. Satu kesengsaraan yang cukup panjang. Kesabaran terhadap orang yang sulit. Tentu ada nih di dalam kelompok kesan kita kan. Orang yang kayak gini ya. Bolak-balik salah. Tidak mau berubah. Susah dibilangin. Ada. Mungkin anak kita juga. Atau nggak jauh-jauh. Mungkin pasangan kita. Bolak-balik dibilang salah terus. Saudara-saudara, sabar bukan sikap pasif. Menerima kenyataan. Menelan semua diam-diam. Masukkan ke dalam hati jadi kepahitan. Bukan. Tapi kesabaranlah kekuatan batin. Untuk tidak membalas. Tidak meledak. Tetap mengasihi sekalipun tersakiti. Aduh gak enak banget rasanya. Enak ngomongnya. Tapi coba dilakukan. Tidak enak. Apalagi kalau itu orang yang paling dekat dengan saudara. Tetapi itu akan terjadi. Dan kita gak perlu menghakimi mereka. Biarkan Tuhan berurusan sama mereka. Itu sabar. Lalu kemudian kemurahan. Kata kemurahan di sini artinya kebaikan yang aktif. Kebaikan yang keramahan. Yang terus menerus dipakai. Di dalam sifat Allah dalam Roma 2 ayat 4. Bahwa dikatakan bahwa Allah dengan sengaja menciptakan kebaikan bagi orang lain. Mau gak saudara menciptakan dengan sengaja kebaikan untuk orang yang ngeselin saudara? Mengambil kesempatan untuk memberkati dia. Satu kali saya udah kesel nih sama seorang pemimpin. Dan saya bilang enggak ada tuh, tertutup dah. Lalu kemudian seorang hamba Tuhan datang sama saya, dia bilang, gini loh, mungkin kamu gak bisa ngomong. Tapi bisa gak kamu? Dia kutip Amsal. Bahwa pemberian membuka pintu, membuka hati seseorang. Akhirnya saya bilang, aduh gimana ya? Ya, dan kalau kamu mau sungguh-sungguh mengalami ini, beri sesuatu yang cukup mahal. Jangan asal-asalan, lu beli dulu. Lu rasakan dulu sakitnya, lu keluarin duit itu. Lalu lu kasih ke orang yang ngeselin itu. Gimana Pak? Jauhkanlah pencobaan ini Tuhan. Enyala engkau setan. Mungkin itu yang saudara katakan. Tapi itu yang saya lakukan. Itu rasanya kita mesti telan semua kesombongan ego kita. Untuk datang dan mengatakan, I want to bless you. Terakhir ada orang yang begitu ngeselin saya. Dan bilang, Pak boleh gak didoakan? Aduh gue bilang, didoain apa? Semoga dia gak lulus. Benar. Tapi hari itu tiba-tiba saya bilang, Tuhan
berkati anak ini supaya anak ini lulus. Dalam hati saya mulai mendua. Tuhan, tadi ngomongnya berkati dia supaya lulus. Tapi pengharapan saya selalu, jujur ya, jujur Li, sebagai hamba Tuhan, jujur Li, saya bilang semoga enggak lulus. Tapi Tuhan mempermalukan saya. Doa saya dijawab, dia lulus. Kadang-kadang Tuhan caranya membuat kita disentak itu bukan dengan dimarahin. Tuhan gak pernah marahin Petrus. Memang dasar kamu ya Petrus ya. Udah paling deket sama saya. Udah saya percayakan memimpin. Masih juga kamu begini. Gak ada tuh. Dia cuma bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku seperti saudara-saudaramu saja? Dan luar biasa Tuhan menegur dengan sebuah peristiwa yang mengingatkan kita akan kasihnya. Lalu kemudian Tuhan mengatakan mengenai kata kemurahan ini. Cari kesempatan untuk orang itu diberkati. Dan yang berikutnya kebaikan. Sama-sama katakan kebaikan. Nah Bapak Ibu, kebaikan di sini bukan sekedar kelembutan. Ya. Kata kebaikan di sini adalah kemampuan untuk berkata tidak demi kebenaran. Itu kata kebaikan. Dan di sini Yesus melakukan itu di mana? Waktu dia mengusir pedagang-pedagang, dipakai kata yang sama. Dia mencambuk, tapi dia juga menangisi tempat itu. Bapak Ibu, pada hari Senin Tuhan mengajarkan saya mengenai ayat ini sebelum saya khotbah di sini. Ketika seorang bernama Paulus di dalam Kisah Rasul 20. Kalau Bapak Ibu baca perpisahannya dengan para majelis jemaat Efesus. Ini bukan orang muda lagi. Ini bukan orang yang kelihatannya masih ingin validasi, enggak. Ini orang yang sudah tua, yang sudah siap untuk mati. Karena dikatakan nanti kalau aku pergi ke Yerusalem, yang aku tahu cuma satu, penjara menantikan aku. Dia udah farewell kepada orang-orang ini. Tapi di situ dia katakan apa? Sebentar kalau kamu nanti aku pulang, kamu balik. Kamu akan lihat bahwa ada penatua-penatuamu itu yang kayak serigala. Bukan di sini, di Efesus. Amin. Bukan di sini, di Efesus. Dia bilang ada serigala-serigala yang lahir dari penatua-penatua ini. Tetapi aku telah memberitakan seluruh maksud Allah. Siang malam penuh dengan cucuran air mata. Dia sedang mengajarkan apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini. Kebaikan bukanlah artinya sugar coating. Bukan artinya membuat pernyataanmu dilunakkan. Dikasih bahasa yang lunak. Dikasih bahasa yang lembut. Supaya orang gak marah. Supaya orang gak tersinggung. Bukan. Dia tetap mengatakan dosa sebagai dosa. Dia tetap menuntut orang bertobat. Tetapi sebagai sisi lainnya adalah dia nangis buat jemaat. Dia mencurahkan hidupnya kepada jemaat. Jadi begini Bapak Ibu. Bahwa kalau kita memang orangnya dan memang kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Kita terus perkatakan kebenaran. Tetapi di sisi lain, ayo kita beri diri kita kepada orang itu. Kita nangis sama-sama dia pada waktu dia gagal. Maka tidak ada ruang buat setan bisa menuduh saudara. Dari pengalaman yang saya dengar dari Kak Yer. Kak Yer adalah orang yang keras kepada orang-orang yang dia muridkan. Tapi juga bisa memberi hidupnya habis-habisan kepada orang-orang ini. Itu yang namanya kebaikan. Tegas, tapi tetap memberi hidupnya tanpa hitung-hitungan. Saudara-saudara, kita tegas karena hati kita yang baik di hadapan Tuhan. Nah lalu kemudian dimensi yang ketiga adalah diri kita, terhadap diri kita. Yaitu kesetiaan, kelemah lembutan dan pengendalian diri.
Kesetiaan kita tahu dari sini kita dapat kata iman, pistis. Yaitu orang yang bisa diandalkan, orang yang menepati janji, orang yang konsisten dengan kata-kata mereka, orang yang konsisten antara perkataannya dengan tindakannya. Itu orang yang bisa dipercaya. Ini mahal hari ini. Hari-hari ini hal ini sangat mahal. Orang gampang ngomong tapi tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Dan hanya Roh Kudus yang sanggup menghasilkan pistis di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Nah yang berikutnya luar biasa. Yaitu kelemah lembutan. Sama-sama mengatakan kelemah lembutan. Ibu-ibu, ada 2 perhiasan paling mahal yang ibu-ibu punya. Yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kalah semua berlian soliter. Kalah. Petrus mengatakan ada 2 perhiasan perempuan yang tembus sampai ke sorga. Dan salah satunya ini, kelemah lembutan. Yang lain, roh yang tentram. Kalau saudara nginep di tentrem, mahal, pusing bayarnya. Belum tentu saudara akan jadi lemah lembut. Tapi tentram dalam roh itu menyelamatkan keluargamu. Luar biasa. Saya kagum. Saya bilang, wow, Paulus bilang ini salah satu daripada dimensi buah roh. Tapi Petrus bilang kepada para wanita, ini perhiasan yang mahal. Melampaui yang lain. Bapak Ibu, apa itu kelemah lembutan? Ingat ya, lemah lembut bukan lemah gemulai. Lemah lembut bukan keperempuan-perempuanan. Lemah lembut adalah kata praus yang Yesus sendiri katakan, belajar daripadaku sebab aku lemah lembut. Kata lemah lembut, praus itu seperti ini asal katanya. Yaitu kuda yang dilatih untuk membawa raja. Jadi kuda untuk membawa kereta raja. Dan kuda ini dilatih di tengah-tengah ada kebakaran, ada keriuhan, ada keributan. Dia enggak reaksi, dia tenang. Dia tetap kendalikan dirinya. Karena dia tahu yang dia bawa ini lebih penting dari dirinya. Itu lemah lembut. Waktu saya baca ini saya bilang aduh Tuhan. Orang Batak pun perlu harus lemah lembut. Ini kuda perang yang sudah dijinakkan. Kuda perang yang harusnya biasa terus wah reaksi. Tiba-tiba dia mesti berhenti. Karena dia sadar kali ini dia bukan cuma bawa panglima, dia bawa raja. Dia tahu kapan bersikap tegas. Saudara perhatikan ya, kalau di Buckingham Palace itu ada yang pengawal kerajaan itu dengan kuda. Orang suka foto-foto di situ. Saudara lihat aja nanti di TikTok. Orang suka foto-foto. Tetapi orang yang ngeyel-ngeyel kudanya bisa tendang dia loh. Kalau disrespect ditendang. Tapi kalau orang perempuan atau anak kecil, ada orang cacat, dia sadar bagaimana memperlakukan kuda ini dengan baik. Kuda ini jauh lebih hormat. Makanya para suami, ketika engkau memperlakukan istrimu dengan lemah lembut, dia akan mati-matian kepada kita. Amin. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Ya, jadi kontrol diri kita. Nah, kelemah lembutan itu adalah kekuatan tunduk kepada kehendak Allah. Dan inilah yang Yesus katakan. Pada waktu di Getsemani, natur manusianya keluar, bukan kehendakku. Natur manusia mengatakan, kalau bisa cawan ini berhenti, berlalu daripadaku. Dengar baik, waktu saya baca ini, tidak ada kata pause di situ. Naturnya keluar, Tuhan kalau bisa ini berlalu daripadaku. Tapi, saudara lihat, ternyata Roh Kudus mengatakan ini, Markus coba begini. Coba kamu cuman ribut dengan kemanusiaanmu. Tuhan kalau bisa masalah ini berlalu. Tuhan kalau bisa masalah ini. Lalu kemudian saudara mulai pikirkan tentang masalahmu. Kau mulai pikirkan tentang apa yang akan terjadi kalau masalah ini datang. Apa yang terjadi dengan hidupmu kalau masalah ini tidak beres. Kamu bawa ini 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Apa yang terjadi? Kamu akan ditipu.
Ada satu orang istri, ketahuan suaminya ini main gila. Lalu kemudian diulur-ulur untuk dibereskan. Istrinya makin lari dari rumah. The moment istri saya dengar ini, dan saya dengar ini, saya bilang panggil mereka berdua. I don't care, semua batalin, panggil mereka berdua. Karena saya belajar, the moment you give rooms kepada kemanusiaanmu, kamu akan lari dari kehendak Allah. Karena akan banyak tuduhan-tuduhan akan datang. Akan banyak godaan-godaan akan datang untuk engkau berdosa dan lari dari Tuhan. Jadi sewaktu engkau sadar akan keinginanmu yang berdosa, cepat-cepat lari. Di sini Yesus berkata, bukan kehendakku. Dia gak pakai kata koma, saudara. Walaupun dia sadar bahwa dia takut. Dia tertekan sampai peluhnya pecah dengan darah. Tapi dia bilang, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Wah, waktu saya melihat ini, saya bilang, Tuhan, aku bersyukur. Inilah yang namanya Yesus, aku lemah lembut. Karena aku belajar, kata Tuhan, untuk tunduk di bawah kehendak Allah, bukan kepada kehendak dirinya sendiri. Dan yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Artinya memegang kendali dari dalam. Ini hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus, nggak bisa dilakukan oleh siapapun. Yang mengarahkan keinginan nafsu kita hanya tunduk di bawah kehendak Allah semata-mata. Dan di sini saudara bisa melihat Roh Kudus seperti alat chisel itu. Alat yang mengukir, pisau yang mengukir, yang membentuk kayu yang keras itu menjadi bentukan patung atau bentukan yang dia inginkan. Dan apa yang dichisel oleh Roh Kudus mengangkat semua yang kasar-kasar dari hidup kita. Supaya potret Kristus nyata di dalam hidup kita. Amin saudara. Itulah pekerjaan Tuhan. Dan Roh Kudus melakukan ini. Nah ini menarik. Ketika dibilang berjalan dalam roh, hidup dalam roh, live in the spirit. Itu ternyata Paulus memakai di dalam satu konteks dua kata yang berbeda. Ya, dua kata yang berbeda. Dalam ayat 15 dan 26 ini dua kata yang berbeda saudara. Ayat 15, 16 dan 25. Ya, sama-sama dikatakan hiduplah oleh roh di dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi tidak sama dalam bahasa aslinya. Yang pertama dia pakai kata ini. Ya. Peripaten. Peripaten itu artinya menyelaraskan gaya hidupmu dengan Roh Kudus. Itu ibarat kalau Bapak Ibu yang saudara sudah punya orang tua yang sudah sepuh, kan jalannya makin lama makin pendek ya. Jalannya tuh, kalau Pak Yudi masih hebat, masih lancar dia, saya masih begini, saya masih jalan. Tapi kalau makin lama kan orang tua kan makin lama makin pendek langkahnya. Nah sementara kita kepengen cepat. Lalu akhirnya apa yang kita lakukan? Kita tarik-tarik kan orang tua kita. Kan gak benar. Nah di sini kata hidup oleh roh artinya kamu selaras dengan speednya, pace-nya Roh Kudus. Amin saudara. Di dalam Hagai dikatakan gini, kalau dia cepat kejar, kalau dia lambat tunggu. Karena inilah roh yang bekerja di dalam gereja. Jangan melampaui waktunya Roh Kudus. Jangan juga telat. Di sini kita perlu belajar kepekaan. Yang kedua, dia pakai kata stoiken ini seperti tentara yang jalan berbaris bersama-sama. Ada koreografinya. Kalau Roh Kudus mau saudara ke kanan, saudara mau ke kiri, bahaya ini saudara. Saudara tidak sedang selaras berjalan dengan dia. Bersatu ritme dengan dia. Dengan kata lain, Tuhan mau saudara memilih ini. Pertama, hiduplah dengan gaya hidup yang selaras dengan Roh Kudus. Lalu kemudian secara aktif ritmemu diatur dan diarahkan kepada Roh Kudus. Karena ini dia. Bagaimana caranya koneksimu dibangun? 3 hal ini. Dan saya percaya inilah pekerjaan kita setiap hari. Pertama, akarmu harus tertancap kepada firman. Bapak Ibu, ini yang Roh Kudus ingatkan kepada saya tadi pada waktu penyembahan. Orang yang
Dikatakan orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Ya kalau gua ditanam di tepi batang air. Lah kalau gua memang pada dasarnya dapatnya di tanah kering gimana Pak? Enggak adil dong Tuhan. Bukan. Ayat itu tidak mengatakan, karena gambar-gambar yang kita selingkari gambarkan apa? Pohon yang ada di tepi sungai kan? Enggak kayak gitu ayatnya, gambarnya. Karena Yesus berkata tentang kuasa Roh Kudus di dalam Yohanes 8, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran yang hidup. Ada dua. Pertama dia bilang sumur, well. Yang kedua the stream of the living water. Stream. Seperti sungai. Tapi sungai di bawah tanah. Jadi Bapak Ibu, karena orang Israel hanya mengandalkan hujan 2 kali kan. Hujan di awal musim dan hujan di akhir musim. Sisanya dari mana kita tumbuh? Dari bawah tanah. Di bawah tanah ada sungai-sungai terselubung. Dan airnya jernih. Dan di situ akar harus terus tembus ke bawah dan dia mendapatkan air yang segar. Siapa akar kita? Kristus. Yohanes 15 berkata, akulah pokok, kamu cuma carangnya. Pokok itu sampai ke akarnya. Akar itu cari makan buat kita. Akar itu cari yang segar buat kita. Walaupun kiri kananmu ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Tapi akarmu akan bikin engkau tenang. Akan bikin engkau tetap bersuka cita. Akan bikin engkau tetap bisa berbuat baik. Dan ada saja Tuhan caranya menyediakan kepada saudara untuk engkau bisa berbuat baik. Jangan tunggu donasi dari tempat lain dulu. Bulan ini saya menyadari itu. Biasanya ada orang yang support pelayanan. Saya nggak tahu apa dia lupa atau bagaimana. Saya bilang, aduh Tuhan, kalau ini nggak datang, repot ini. Cukup signifikan. Dan saya bilang, Tuhan, kalau lihat jadwal khotbah, rasanya juga minim Tuhan. Nggak cukup juga untuk bisa membiayai support ini. Saudara tahu apa tiba-tiba? Nggak pugu-pugu minggu lalu. Ada orang yang transfer kepada saya 2,5 kali lipat jumlah daripada yang saya perlukan. 2,5 kali lipat. Dan orang ini tidak ada urusannya dengan saya secara jemaat, tidak ada urusannya dengan saya secara pelayanan, tapi dia bilang gini, dia tiba-tiba transfer aja. Saya kaget, dia bilang, Bu, salah kali ya? Enggak Pak. Lalu saya bilang sama dia, Bu thank you ya. Ibu telah menjadi taat dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya kasih tahu akhirnya. Dan dia bilang, ya puji Tuhan Pak ya. Dan orang ini sedang belajar bagaimana berhidup secara profetik soalnya. Saya gak pernah juga kasih ayat setiap minggu sama dia, enggak. Saya mungkin cuma ketemu sama dia setahun tuh bisa 3 atau 4 kali. The rest gak ada. Tapi kenapa cuma bulan ini? Sederhana. Karena Tuhan tahu. Kalau kita berjalan dengan dia, dia yang cari airnya itu. Dia yang akan berikan sumber kepada kita. Kita cuma perlu menempel di dalam dia. Itu sebabnya di dalam Yohanes 15 ada 11 kali kata tinggallah, abide. Artinya ini yang penting. You tinggal, pohon akan cari airnya. Karena sewaktu engkau mengizinkan akarmu itu terus tinggal dan mengizinkan Kristus yang tinggal. Di dalam doa, di dalam firman, di dalam jemaat. Engkau ambil keputusan ini. Tim musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu pada hari ini saya percaya bahwa Alkitab mengatakan tidak ada hukum yang menentang ini. Tidak ada hukum yang menentang. Tidak ada peraturan pemerintah yang menentang 9 dimensi tadi. Enggak ada. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita melakukannya? Lakukan audit karakter saudara. Apakah karakter kita kuat, lemah, atau perlu diperbaiki? Dan ini yang kedua. Pilih salah satu dari dimensi yang ada. Yang saudara tahu sangat lemah. Fokus kepada ini 30 hari. Minta.
lakukan, kerja keras. Maka engkau akan melihat ini. Saudara, dikatakan akar yang menancap dalam Yesus Kristus menghasilkan buah roh yang manis di tengah-tengah kerasnya kehidupan. Boleh kita bagi berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu yang tadi yang terakhir. Thank you Jesus. Lagu yang terakhir tadi. Thank you Lord. Live-nya aja. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu, Roh Kudus yang ada pada kita pada saat ini hidupku akan mengubah hidup kita lewat dimensi dari buah roh ini. Minta kepada Tuhan, oh Roh Kudus, Engkaulah yang mengerjakan di dalam hati. Mungkin ini relasimu dengan Allah yang terganggu. Engkau kehilangan kasih, damai sejahtera, sukacita. Atau engkau sedang mengalami masalah dengan orang lain. Atau bahkan dengan dirimu sendiri. Engkau kehilangan kendali. Engkau ingin balas dendam kepada orang yang menyakiti engkau. Izinkan pada hari ini Roh Kudus datang. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, Thank you Lord. jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Tadi sewaktu saya berbicara mengenai akar yang menembus dan mencari kepada sungai-sungai yang jernih di bawah tanah. Roh Kudus memberikan kepada saya impresi ini. Bahwa saudara-saudara mungkin kelihatannya di kiri kananmu, bahkan engkau seorang pengusaha. Bahwa usahamu seperti sama saja dengan pabrik lain atau usaha lain sekitarnya yang sedang mengalami seret, sedang mengalami kesulitan. Bahkan mungkin tidak ada sama sekali pemasukan atau order. Tapi Tuhan mengatakan, Tuhan mengingatkan saya di dalam Maleakhi. Inilah masa di mana aku akan membuat perbedaan antara orang yang mengasihi aku, orang yang mengikuti aku, orang yang mengizinkan aku yang mencarikan kepada mereka air yang teduh, air yang bersih, air yang jernih di bawah itu. Selama mereka menempel dengan orang yang hanya mengandalkan dari langit saja. Hari ini Tuhan mau mengatakan kepada engkau, even ada perbedaan antara orang Kristen yang hanya mencari fenomena-fenomena, yang hanya mencari experience lewat ibadah-ibadah tertentu, dengan orang yang tinggal dan mengizinkan Tuhan mencari air yang segar dari dalam. Dan saya melihat tadi Roh memberikan kepada saya gambar seperti tumbleweeds. Itu seperti kayak semak-semak yang ada di Amerika yang udah kering lalu dia kayak gelondongan yang ditiup angin. Kesana kemari, tidak jelas. Karena dia tidak tertanam.
Tetapi kepada yang tertanam, walaupun kelihatannya dia ngalamin kekerasan dari luar, tapi karena dia punya akar dan air dari dalam, dia bukan cuman berbeda warna, tapi juga dia kuat dan angin tidak bisa menghembuskan dia ke sana dan kemari. Dan saya mau melihat ini, Tuhan mau mengatakan kepada saudara, berhenti untuk menjadi semak yang ditiup oleh angin itu karena engkau tidak pernah berakar. Mungkin engkau sudah lama tidak masuk di dalam kesan. Mungkin engkau sudah lama tidak punya relasi yang kuat di dalam Tuhan. Tapi hari ini ketika engkau mengatakan, Tuhan, aku mau kembali. Aku mau kembali. Aku mau bersekutu kembali. Dan saya mau challenge saudara. Ambil 30 menit pertama waktu engkau bangun. No cell phone. No YouTube. No medsos. Hanya firman dengan saudara. Dan catatan saudara. 30 menit. Maka engkau akan melihat. Akarmu akan menemukan air yang segar itu setiap pagi. Tuhan, aku berdoa. Dan ini akan membuat perbedaan kepada para pengusaha-pengusaha yang hari ini sepertinya mengalami keadaan kering. Tapi Tuhan, hari ini mereka memutuskan untuk mengizinkan Tuhan menjadi sumber air bagi mereka. Sumber keuangan bagi mereka. Sumber pertolongan dari mereka. Dan kami berkata pada saat ini, terbukalah aliran air di bawah itu Tuhan. Dan mengalirlah dan naiklah dan berikan kesegaran yang baru kepada jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu akan tetap kuat di tengah-tengah ekonomi yang tidak pasti. Engkau akan tetap kuat dan melakukan bagian-Mu kepada Tuhan dan kepada keluarga-Mu, kepada orang-orang yang dipercayakan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Thank you Lord. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, mau aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. kerinduan hati kami Bapa, bahwa kami tinggal lebih dalam lagi Tuhan di dalam Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan agar kami menjadi semakin kuat
Batang kami bisa bertumbuh lebih pesat Tuhan. Dan buah-buah kami bisa lebih lebat lagi Bapa. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan malam hari ini Bapa. Kiranya firman yang kami dengar malam hari ini tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan belaka Tuhan. Tidak hanya berhenti di telinga kami Tuhan. Tapi boleh turun terus dalam hati kami. Dan menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Berkati Pak Markus Bapa. Berkati pelayanannya. Berkati keluarganya Tuhan, Kau pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sadar Tuhan kalau hidup kami masih seringkali dipenuhi dengan keegoisan kami. Masih seringkali dipenuhi dengan kedagingan kami, kesombongan kami Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami Bapak. Karena kami gak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Jamah kami, lawat kami, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau berpisah satu sama lain Tuhan. Kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Kau yang berkati, lindungi kami dalam perjalanan Tuhan. Setiap kendaraan yang kami naiki Tuhan, Kau yang berkati. Jauhkan kami dari segala kecelakaan dan mara bahaya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak, saudara kita mau angkat hati tentang kita kepada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa memenuhi hidup kita. Kiranya cinta kasih daripada Yesus Kristus juga terus memerintah di dalam hati kita. Serta persekutuan yang manis, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus akan membantu kita, menolong kita, menghibur kita. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai. Apapun yang tangan yang kita kerjakan, Tuhan akan selalu buat berhasil. Di dalam rumah tangga kita, di dalam studi kita, di dalam kampus, dalam pekerjaan. Di setiap aftermarket, dimanapun Tuhan Yesus tempatkan kita. Tuhan akan selalu buat kita menjadi hidup yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kali. Sama-sama percaya kita mau katakan amin. Besok hari ke-9 kita datang kembali ya Bapak Ibu semua.